Nah, izin menjawab terkait nilai 5 yang tertinggi ini didapat dari modul yang analisis isu kontemporer. Bisa di-share ya? Share. Dan dari kami, Dari apakah sudah terlihat? Nah, Pak, dapat angka 5 kami dari sini sih, Mbak, untuk penerapan tentang nilai 1 sampai 5. Dari 1 sampai 5 ini kan yang dijelaskan di sini hanya APKL. Untuk USG-nya memang tidak diperlihatkan, tapi kan USG ini termasuk dalam alat bantu penetapan kriteria itu. Begitu sih, Mbak. Atau ada pendapat yang lain? Silakan. Terima kasih, Mas Rizky. Teman-teman, kalau misalnya ada jawaban yang lain, dipersilahkan ya. Jadi Kak Rizky untuk jawabannya, ini kan ada 1 sampai 5 ya untuk poinnya. Apakah di poin 1 sampai 5 ini ada jangka waktu tertentu? Ini kan ada dampak yang besar. Mungkin dampak besar ini bisa pengaruh hitungan jangka panjang atau jangka pendek. Mungkin ada teman-teman yang tahu gitu. Misalkan poin 1 ini berdampak 1 minggu ke depan atau beberapa hari ke depan seperti itu. Mungkin bisa diinfokan teman-teman. Terima kasih. Gimana Mbak Rehana? Apakah sudah bertemu? Sudah selesai Mbak Siti ya? Tadi kami sudah menjawab, Bapak. Kemudian ada tambahan pertanyaan dari Mbak Rosi Dewi. Hanya saja suaranya kurang jelas, Bapak. Mungkin Oh Mbak gitu Rosi ya, Dewi ya, ya. bisa diulang lagi pertanyaannya. Boleh, silakan Mbak Rosi. Baik Kak, izin penambahan pertanyaan kembali terkait untuk tentang poinnya 1 sampai 5. Itu kan dampaknya kan ada 1 sampai 5 ya. Otomatis makin besar jumlahnya, maka ada jangka waktunya seperti itu. Misalkan poin 1 itu mungkin dampaknya 1 atau 2 hari ke depan, atau apa ada informasikah terkait efek dari jangka waktunya? Tapi nggak tahu maksudnya. Mungkin maksudnya Mbak tuh dapat nilai 1 sampai 5 itu gimana cara menentukannya gitu loh, Pak? Iya, efeknya itu berapa lama gitu. Misalkan poin pertama itu akan berdampak di 1 hari ke depan atau 2 hari ke depan seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang tahu, boleh diinfokan.
Izin menanggapi, Mbak. Untuk kami sendiri tidak dibatasi waktu ya. Jadi secara general saja begitu. Kalau boleh tahu, untuk poin yang mana ya, Mbak? Yang kategori poin yang 5, otomatis kan kenapa teman-teman memilih itu sangat-sangat diprioritaskan, pasti kan ada efek yang besar ataupun waktu yang cukup lama untuk kita bisa mengetahui permasalahannya seperti itu. Baik, mungkin izin menjawab kenapa kami memilih poin 5 untuk korupsi pengelolaan sampah, karena eh, hal tersebut menyentuh langsung kepentingan publik sehari-hari. Kayak seperti pengelolaan sampah, kan berhubungan sehari-hari ya dengan masyarakat. Begitu, Pak. Jadi bisa eh, dikategorikan sebagai prioritas yang sangat tinggi. Mungkin dari Oke, teman-teman terima yang kasih lain Kak. ada yang mau menambahkan. Jika ada yang mau menambahkan, kami persilahkan. Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan ya, karena masih ada satu kelompok lagi yang harus presentasi ya. Boleh Mbak Siti untuk di closing saja ya. Baik, terima kasih rekan-rekan dari kelompok 4A, Angkatan 14. Demikian presentasi dari kami hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita berikan aplaus sekali lagi ya untuk kelompok 4A ya. Kelompok 4A terkait yang diangkat adalah isu korupsi persampahan. Ini memang betul. Pertama saya ingin menyampaikan kenapa teman-teman harus belajar analisis isu kontemporer. Seperti yang teman-teman ketahui dari modul 2 di analisis isu kontemporer adalah eh, teman-teman diharapkan eh, dapat berpikir kritis begitu ya, atau kalaupun teman-teman terbiasa dengan berpikir kritis gitu ya, terbiasa dengan atmosfer diskusi ya, ini dalam rangka mengajak kembali teman-teman untuk mempertajam ya, mempertajam analisis ya, mempertajam kajiannya sehingga teman-teman dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan suasana-suasana yang sebetulnya tidak terlalu formal begitu ya, tidak harus melalui sebuah kajian khusus, tidak harus melalui seminar-seminar gitu. Dengan kelompok-kelompok seperti ini ternyata menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa ya terkait dengan rekomendasi-rekomendasi kebijakan ya. Bagaimana korupsi itu kok rasanya tidak pernah ada hentinya, Mbak Siti ya? Oh, terjadi lagi, terjadi lagi gitu. Mungkin tadi yang apa yang disampaikan teman-teman kaitan dengan efek jera, kaitan dengan integritas dan sebagainya, ini menjadi pertanyaan besar ya. Dan bagaimana ke depan supaya integritas itu benar-benar menjadi ruh daripada seluruh pejabat di negeri ini begitu ya. Dan efek jerah yang menjadi PR juga itu saya kira belum betul-betul bisa dilaksanakan ya. Ini entah apa yang terjadi. Nah, teman-teman bisa menggali. Kenapa sih kok tidak pernah berhenti begitu ya kasus korupsi itu? Bahkan ironi nih teman-teman, saya kebetulan nih. Kebetulan dari pagi sampai siang ini saya WA terus ini dengan grup sampah saya. Jadi saya itu adalah mohon izin bukan pamer ya. Maksudnya saya dipercaya atau diamanahi untuk menjadi ketua pengelola sampah di lingkungan RW. Ini informasinya berubah terus. Kemarin kami melaksanakan hari bersih-bersih sedunia ya, hari Sabtu ingat ya. Nah, diperingati sebagai hari bersih-bersih sedunia dan di seluruh pelosok negeri ini termasuk di Kota Cimahi melaksanakan kegiatan korpek lah begitu ya atau bersih-bersih. Tetapi yang jadi permasalahan
sampah-sampah yang kita bersihkan, rumput-rumput yang kita bersihkan beserta pasir, tanah dan sebagainya yang berserakan ya, kemudian kita rapikan, kebingungan kami mau dibawa kemana karena untuk pembuangan dibatasi ya. Nah, makanya di lingkungan kami salah satunya pembuangan itu dijadwal Mbak Siti ya. Jadi Senin, hari Senin, kemudian hari Senin, kemudian hari Rabu, Senin, Rabu, Sabtu itu sampah basah. Selasa sampah kering. Jadi betul-betul kalau warga tidak memilah tidak diangkut ya. Makanya sering terjadi konflik ya. Ini mungkin karena kekagetan aja ya. Terbiasa dengan sampah tuh disatuin, satuin, satuin begitu ya. Maka ketika dipisah, kemudian merasa keberatan begitu ya. Sampai ini terus terang aja di warga di RT saya tuh ya, sampai 3 orang keluar karena tidak mau memilah begitu ya. Katanya tidak ada waktu, Pak. Saya ini kan grosir, Pak, untuk milah sampah. Saya keberatan. Terus kalau grosir itu kan banyaknya sampah kering ya, kardus-kardus, plastik-plastik. Sementara sampah kering itu diangkut seminggu hanya satu kali. Kebayang tuh, sampah keringnya numpuk menjadi 6 hari nggak diangkut-angkut. Akhirnya yang bersangkutan ngambil jalan sendiri, nyuruh orang gitu ya untuk buang ke tempat sampah entah di mana lah begitu ya. Dan segala dinamikanya. Sementara di satu sisi pimpinan negeri ini melakukan korupsi untuk pengelolaan persampahan ini betul-betul menyakiti begitu ya. Ini betul-betul memukul gitu ya perasaan rakyat begitu ya. Makanya tidak heran ketika rakyat menjadi marah begitu ya dengan kejadian kemarin waktu kasus itu apa gonjang-ganjing DPR ya. Jadi ini mungkin menjadi tugas teman-teman ya ke depan, silakan atmosfer diskusi seperti ini terus dikembangkan ya dan menjadi eh, sebuah habituasi baru begitu ya. Pada saat ada permasalahan-permasalahan di instansi, teman-teman biasakan untuk ngobrol bareng lah ya. Tidak perlu di ruang-ruang rapat sambil main bola, misalkan setelah main bola mendiskusikan permasalahan kantor. Setelah badminton dengan teman-teman badminton meluangkan waktu untuk mendiskusikan permasalahan kantor. Jadi ini adalah pesan pimpinan kami, Dilan ya. Jadi ciptakan suasana-suasana diskusi meski bukan di ruang rapat begitu. Begitu. Jadi lebih cair ya. Lebih cair dan teman-teman juga lebih leluasa menyampaikan pendapat daripada duduk di meja rapat. Begitu kita lanjutkan untuk kelompok 4B ya. Silakan kelompok 4B siapa yang akan menjadi moderator dan siapa yang akan menjadi tim narasumbernya. Silakan. Maaf Mas, belum diambil.
yang tadi yang berencana. Baik, apakah sudah terdengar, Bapak, Ibu semuanya? Sudah Mas Anggar, bagus. Oh ya, maaf ya Bapak ya, tadi ada ini sebentar. Eh karena sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pada kesempatan sore hari ini, izinkan kami dari kelompok 4B, Angkatan 14, terkait dengan analisis isu kontemporer. Kelompok 4B terdiri dari Mbak Nurul Izzah, dan saya sendiri, Rosi Dewi, Siti Miss Yuliati Nur, dan Mbak Salza Anindita Yuwana. Dalam analisis isu kontemporer ini, dilatar belakangi terkait dengan tugas presentasi kami dari kelompok klaster CPS 2005 untuk menganalisis isu-isu kontemporer terkait konflik kepentingan di kalangan aparatur sipil negara. Dalam hal ini, pengelolaan konflik kepentingan aparatur sipil negara. ASN memegang peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik, sehingga dalam hal ini perlu dilakukan kajian terkait munculnya konflik kepentingan yang mengganggu integritas dan akuntabilitas dari ASN. Kasus-kasus atau isu-isu yang akan kita angkat menunjukkan perlunya analisis lebih mendalam yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menapis, dan menemukan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dapat merusak integritas dan citra dari birokrasi pemerintah itu sendiri. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mbak Yuli. Oke, baik atas kesempatannya. Di sini ada gap analisis. Yang pertama adalah kasus vonis pejabat MA terkait korupsi. Kasus ini menggambarkan jelas bagaimana gratifikasi jelas merusak independensi dari seorang ASN, sehingga menimbulkan masalah baru yang menimbulkan negara. Kami mengambil sumber dari news.com. Yang kedua, dua menteri main domino dengan ex tersangka pembelakangan hutan. Kasus ini sangat langsung merusak integritas dan citra pejabat publik di mata masyarakat, menimbulkan pertanyaan tentang objektivitas dan netralitas mereka dalam menjalankan tugas. Sumber yang kami ambil dari website Kompas TV. Yang ketiga, yaitu isu ASN Sulbar dimutilasi usai perjalanan dinas fiktif, membongkar lemahnya sistem akuntabilitas sanksi yang kurang tegas terhadap pelanggaran berat yang berujung pada kerugian negara. Sumber yaitu Sulbar BPK Go ID. Analisis kuantitatif dengan teknik tapisan OSQ, di mana itu skala penilaian 1 yaitu rendah, yang 2 sedang, dan 3 tinggi. Kita menilai 3 isu yang ditemukan. Pertama, kasus vonis pejabat Mahkamah Agung terkait korupsi memperoleh nilai tertinggi, yaitu pada 4 pada semua aspek, sehingga totalnya ada 12, berada di peringkat 1. Hal ini menunjukkan bahwa isu ini sangat mendesak, serius, dan berpotensi menular luas jika tidak ditangani. Yang kedua, kasus perjalanan dinas fiktif ASN mendapat skor total 11, berada di peringkat kedua. Meskipun tidak setinggi kasus korupsi di MA, kasus ini menunjukkan kelemahan dalam sistem pengawasan keuangan negara. Yang ketiga, kasus kedekatan pejabat dengan ex tersangka pembalakan liar mendapat skor 10 dengan peringkat 3. Isu ini tetap serius karena menyangkut integritas ASN, meski urgensi dan pertumbuhannya dinilai sedikit lebih rendah dibandingkan 2 kasus lainnya. Dari hasil analisis ini, kita dapat menyimpulkan bahwa isu korupsi di MA menjadi isu prioritas yang paling perlu ditangani secara komprehensif. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Jasa. Selanjutnya, pada analisis kualitatif, kita menilai lebih dalam dampak dari masing-masing isu. Untuk kasus vonis pejabat MA terkait korupsi sangat berdampak pada kepercayaan publik, merusak integritas lembaga negara, serta dapat menular dan berulang jika tidak ada pengawasan yang ketat. Untuk kedekatan pejabat dengan
Eks tersangka pembalakan liar, isu ini menyentuh kepentingan strategis negara dan dapat menimbulkan konflik kepentingan yang merugikan kebijakan publik. Sementara itu, kasus perjalanan dinas fiktif ASN berkaitan langsung dengan pengelolaan anggaran negara. Praktik ini membuka celah korupsi dan bisa berulang jika tidak segera ditindak dengan tegas. Dari analisis ini kita melihat bahwa ketiga isu sama-sama penting, namun tingkat urgensi dan dampaknya berbeda. Oke, next. 19 hari Jumat. Baik, berdasarkan hasil penilaian kuantitatif dan kualitatif, isu prioritas yang ditetapkan adalah kasus vonis pejabat Mahkamah Agung terkait korupsi. Ada 3 alasan utama mengapa isu ini diprioritaskan. Pertama, kasus ini mendesak untuk segera ditangani karena menyangkut kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan sistem hukum negara. Kedua, kasus ini memiliki dampak serius karena merusak integritas lembaga peradilan dan citra ASN secara luas. Dan ketiga, kasus ini berpotensi berkembang menjadi masalah yang lebih besar apabila tidak ada langkah pengawasan dan reformasi yang tepat. Oleh karena itu, penanganan kasus vonis pejabat MA terkait korupsi harus diprioritaskan, tidak hanya untuk menegakkan hukum, tetapi untuk memulihkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga negara. Baik, untuk selanjutnya akan diteruskan dengan kawan saya, Mbak Rosi, dipersilakan. Boleh. Ini masuk. Kamu mau kan? Apa? Izin mungkin slide di saya belum tampil. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bapak dan teman-teman sekalian. Untuk analisis akar masalah yang kita ambil ini yakni diagram tulang ikan dan peta pikiran. Jadi ada 4 item yang mempengaruhi dari masalah yang kita angkat ini. Ada 4 tadi, boleh dibantu dikembalikan lagi slide-nya Kak Anggar. Jadi ada 4 manusia, kemudian sistem, pengawasan, dan budaya. Jadi untuk dari manusianya sendiri itu dari pola pikir manusia, kemudian ada peluang dari sistem yang lemah, muncul peluang kembali dari pengawasan yang tidak terkendali, dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan ataupun budaya. Next, Mas Anggar. Untuk penjelasan dan argumennya, dampak konflik kepentingan ASN itu ada 4. Yang pertama, merusak integritas birokrasi ketika ASN mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik.
Integritas institusi pemerintahan secara keseluruhan terkikis, menciptakan budaya korupsi dan nepotisme. Kemudian, menghambat reformasi birokrasi. Inisiatif reformasi birokrasi yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa akan terhambat jika konflik kepentingan terus merajalela di antara para pelaksana birokrasi. Yang ketiga, menurunkan kepercayaan publik. Tiap kasus konflik kepentingan yang terungkap akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang pada akhirnya melemahkan legitimasi negara. Yang keempat, menunjukkan lemahnya sanksi dan pengawasan. Kasus-kasus yang hanya berakhir dengan sanksi ringan atau tanpa sanksi menunjukkan kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum yang justru memicu pelanggaran serupa di masa depan. Next, nanti akan dijelaskan oleh Kak. Pak Nurul, boleh dibantu di slide selanjutnya? Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk mengatasi konflik kepentingan ASN, maka kami menawarkan 5 solusi komprehensif. Yang pertama adalah perkuat regulasi dan sanksi. Penerapan PP 94 atau 94 tahun 2021 tentang disiplin ASN harus ditegakkan secara konsisten dan tanpa pandang bulu dengan sanksi yang proporsional terhadap tingkat pelanggaran. Kemudian yang kedua, peningkatan kesejahteraan ASN. Kesejahteraan yang memadai dapat mengurangi godaan mencari penghasilan tambahan di luar tugas pokok, sehingga mencegah kasus-kasus seperti ASN yang resign demi karir pribadi. Kemudian yang ketiga, penguatan kode etik dan karakter. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan mengenai etika, integritas, dan nilai-nilai Pancasila perlu diintensifkan untuk membangun karakter ASN yang berjiwa pelayanan. Yang keempat, digitalisasi sistem dan pengawasan, yaitu pemanfaatan teknologi dalam proses administrasi seperti sistem perjalanan dinas digital dapat meminimalisir peluang penyalahgunaan dan mempermudah pengawasan. Dan yang kelima, transparansi publik dan whistleblowing, membuka ruang bagi publik untuk melakukan dugaan pelanggaran melalui sistem whistleblowing yang aman dan efektif dapat menjadi kontrol eksternal yang kuat. Selanjutnya, dengan analisis ini kami berharap dapat memberikan gambaran bahwa konflik kepentingan ASN adalah isu krusial yang harus segera diatasi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah ada yang mau ditanyakan mungkin pada kelompok 4B. Baik, silakan Mbak Siti Rahmatul. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, dari salah satu solusi yang diberi sama teman-teman, tadi ada salah satunya adalah peningkatan kesejahteraan ASN ya. Saya mau dengar tanggapan teman-teman mengenai ASN-ASN
kan ada tuh beberapa, mungkin banyak ya yang sudah gajinya besar, kemudian tunjangannya juga besar, tapi tetap aja itu melakukan korupsi, melakukan terutama suap ya. Itu bagaimana pendapat teman-teman sekalian? Terima kasih. Ya, terima kasih Kak eh, atas pertanyaannya. Jadi dalam solusi komprehensif tadi yang itu kan yang kedua peningkatan kesejahteraan ASN. Nah makanya kami menambahkan lagi poin ketiga untuk penguatan kode etik dan karakter. Nah, di mana kami berharap kalau misalnya pendidikan pelatihan yang berlanjut mengenai etika, terus integritas, nilai-nilai yang udah kemudian tertanam, seharusnya hal-hal yang seperti itu sudah bisa, maksudnya hal-hal seperti itu udah nggak terjadi lagi gitu. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Jadi pokoknya jadi meskipun peningkatan kesejahteraan ASN itu tetap harus dibarengi dengan yang tadi perkuat regulasi, terus kemudian pendidikan karakter, terus membudayakan integritas dan sistem pengawasan yang kuat gitu. Mungkin ada tanggapan lain dari teman-teman, ada masukan atau sesuatu mungkin yang bisa dikoreksi dari presentasi kami atau mungkin jawaban juga dari Mbak Nurul-Iza, dari Mbak Siti sendiri, apakah sudah sesuai atau sudah menjawab? Izin untuk jawaban Mbak Nurul Izzah yang di awal tadi sudah cukup sesuai sih menurut saya. Tapi untuk yang kedua, mohon maaf kurang jelas tadi suaranya. Oh iya, terima kasih Mbak. Untuk yang kedua tadi sebenarnya lebih ke penegasan kembali bahwa solusi komprehensif yang kami tawarkan itu harus dilakukan bersama-sama kayak gitu. Jadi bukan hanya poin satu saja atau poin dua saja, tapi dilakukan secara serentak gitu. Jadi tetap kita perkuat regulasi, kemudian kita tingkatkan kesejahteraan, terus penguatan tadi karakter, terus budaya integritas sama sistem pengawasan gitu. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Baik, kalau sudah cukup, mungkin dari teman sudah tidak ada. Cukup ya. Baik, karena sudah pertanyaan, mungkin kami dari kelompok 4B akan presentasi dengan analisis kontemporer pada Baik, sudah cukup Mas Anggar ya? Sudah selesai. Ini terus terang gangguan sinyalnya entah di saya
entah di teman-teman, tapi kok itu apa? eh, dari tadi tersendat-sendat, makanya komunikasinya agak kurang lancar. Kalau saya lihat sinyal saya nih ya, saya kirim screenshotnya nih. Sorry, sorry, sorry. Ini sinyal di saya kenceng banget, tapi cuman kok eh, suaranya kepotong-potong tersendat ya. Tapi nggak apa-apa, itulah dinamika di situasi Zoom seperti ini ya. Eh, jadi memang salah satu kendala di komunikasinya adalah sinyal gitu ya. Nah, teman-teman, ini menarik sekali apa yang tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok 4B. Jadi memang di satu sisi memang ini adalah instansi yang barangkali untuk oknum begitu menggiurkan ya. Karena memang MA ini termasuk pengadilan tertinggi begitu ya bagi pengadilan-pengadilan di daerah-daerah dan sering dibilang sebagai pengadilan puncak, pengadilan terakhir gitu. Makanya berbagai upaya untuk ya katakanlah hal-hal yang di luar Nurul begitu sering dilakukan di situ dalam rangka terbebas dari jerat hukum dengan vonis-vonis yang menohok begitu ya. Jadi saya melihat apa yang tadi teman-teman presentasikan, saya lihat dari poin-poin kesepakatan seperti tadi dari USG-nya saja begitu ya, dari urgensi teman-teman bisa memberikan statement-statement yang menurut saya sangat kritis dan luar biasa begitu ya, seriousness dan growth-nya itu saya melihat hasil diskusi yang sangat baik. Jadi sekali lagi mudah-mudahan di materi analisis isu kontemporer ini mendorong teman-teman untuk lebih semangat lagi belajar begitu ya. Baik, ini saya punten buru-buru karena waktunya memang sudah habis, tapi saya pengen lihat video punya teman-teman nih. Jadi kita beralih ke tugas video. Sekarang video yang dibuat oleh kelompok B, mohon untuk ditayangkan. Silakan. Video visualisasi bangsa yang dibuat oleh kelompok B mohon untuk ditayangkan ya. Siapa? Baik, Bapak. Nah, Mas Angga tadi ya, biar cepat ya. Mungkin mungkin share sound-nya belum diklik nih, Mas Rizky atau Mas Anggar. Share sound-nya karena suaranya nggak muncul. Audionya nggak ada. Ya, audionya nggak ada. Eh, ada opsi share sound gitu ya. Silakan diklik jadi supaya audionya muncul. Mas Ikil, kalau sinyal di sana bagus, Mas. Alhamdulillah, sejauh ini masih bagus, Pak.
Mas Pramudia di pas di share itu ada opsi share sound di bawah share option dicentang dulu Mas. Anggar namanya Pak. Oh Mas Anggar, sorry. Dimatiin dulu Mas Anggar share-nya. Nah, ini sambil jalan aja ya, sambil jalan, sambil menyiapkan videonya. Jadi ini pelajaran berharga juga buat teman-teman semua. Jadi nanti teman-teman nanti akan berhadapan dengan situasi seminar ya. Di seminar rancangan aktualisasi ataupun seminar akhir aktualisasi. Jadi teman-teman harap dapat menyiapkan diri ya terkait bukan saja kesiapan fisik mental juga kesiapan sarana penunjang ya. Jadi teman-teman memilih atau menentukan gadget yang tepat untuk presentasi, kemudian latihan supaya kalau memang ada video yang akan ditayangkan, gimana biar suaranya keluar, begitu ya. Itu dipelajari terlebih dahulu supaya menjadikan seminar nanti teman-teman itu lancar ya, lancar ya. Dan memang tidak menutup kemungkinan ada yang tidak muncul-muncul begitu ya. Tiba-tiba saja laptopnya ngehang begitu ya. Tiba-tiba saja sinyalnya drop begitu. Nah, ini sudah muncul nih. Sudah muncul. Cuman suaranya belum keluar. Kalau di saya belum keluar nih suaranya nih kalau di saya. Belum Pak, belum ada. Belum ya tuh. Mas Iqil juga sama belum tuh? Iqlil, tolong dipandu Mas. Kita klik share screen-nya Mas. Habis itu di sebelah pojok kanan itu kan ada tulisan share sound tuh Mas. Jadi klik itu, baru share videonya Mas. Sorry Mas, putus-putus. Gimana Mas Rizky? Izin. Klik Lihat grup Mas, lihat grup. Ah ya, ada Mas Iqlil. Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Indonesia berada di tanah luas dengan berjuta pulau di dalamnya. Ada suku, ada adat, ada bahasa yang saling berbeda.
dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas sampai Rote. Marilah kita jaga negara tercinta Indonesia. Ini kalau sekarang di saya Perbedaan suaranya yang muncul tapi gambarnya nggak ada. Sama Pak, gambarnya hilang. Kalau tadi gambarnya ada, suaranya nggak ada. Sekarang kebalikan. Tuhan ini bukan hanya dengan kata, tapi lewat tindakan. Gimana? Bapak, mohon maaf, dulu ada kendala, mungkin bisa di kelompok 4A dulu. Izin Bapak, mohon maaf. Ya, nggak apa-apa. Kalau kelompok 4A dulu ya, biar Iya Bapak, mohon maaf. Biar ngisi waktu ya. Silakan kelompok 4A. Siapa yang akan berbagi itunya, filenya dari kelompok 4? Tapi bakso Aceh itu Bang Aceh itu enak sih. Mas Ikil ya, silakan. Apakah sudah terlihat Pak? Sudah. Apakah Tinggal sudah suaranya. terlihat Pak? Baju dalam saya. Baik, Pak. Audionya keluar Pak. Keluar Pak. Indonesia adalah negeri yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, rumah bagi keberagaman yang luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, kita menemukan ratusan suku, bahasa, adat, dan budaya yang berbeda. Namun semuanya bersatu dalam satu bangsa Indonesia. Persatuan mengajarkan kita untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ia menumbuhkan rasa saling menghargai, saling memahami, dan saling mendukung. Dengan persatuan, kita mampu menghadapi, membangun kemajuan, dan menjaga keutuhan negeri. Keberagaman ini bukan sekedar fakta, tetapi kekayaan yang harus kita jaga. Setiap suku membawa cerita, tradisi, dan kearifan lokal yang memperkaya jati diri bangsa. Setiap bahasa yang berbeda adalah jendela budaya yang menghubungkan generasi masa lalu, kini, dan masa depan. Setiap agama yang dianut oleh warga negara mengajarkan kita nilai moral dan spiritual yang mendasari kehidupan berbangsa. Namun, keberagaman ini hanya akan menjadi kekuatan jika kita menjalankan toleransi. Menghormati perbedaan bukan berarti menyerah pada perbedaan, tetapi memahami bahwa perbedaan adalah jalan untuk memperkuat persatuan. Toleransi adalah fondasi yang memungkinkan kita hidup berdampingan, bekerja sama, dan saling mendukung tanpa diskriminasi. Keberagaman ini menuntut kita untuk menanamkan toleransi dalam setiap langkah. Menghormati perbedaan bukan sekedar kata-kata, tetapi sikap nyata, saling menghargai, bekerja sama, dan hidup berdampingan dengan damai. Persatuan dan solidaritas adalah fondasi utama bagi sebuah bangsa untuk tetap kokoh di tengah tantangan zaman. Persatuan berarti bersatu dalam tujuan, mengesampingkan perbedaan, dan bekerja sama untuk kebaikan bersama. Solidaritas adalah rasa kepedulian dan tanggung jawab terhadap sesama yang membuat kita saling membantu dan melindungi dalam suka maupun duka. Saling membantu adalah wujud nyata dari kepedulian dan empati terhadap sesama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa hidup sendiri. Setiap orang memiliki peran dan tantangan masing-masing. Dengan saling membantu, kita meringankan beban orang lain.
sekaligus memperkuat ikatan sosial yang harmonis. Dengan keberagaman yang kaya, toleransi yang kokoh, kesatuan yang terjaga, dan solidaritas yang hidup di hati setiap warga, Indonesia bukan hanya sebuah negara, tetapi rumah bagi semua, tempat kita belajar, bekerja, dan bermimpi bersama. Keberagaman adalah anugerah yang terkaya jati diri bangsa. Toleransi menjadi jembatan untuk merangkul setiap perbedaan. Persatuan menguatkan kita dalam menghadapi setiap tantangan. Solidaritas menumbuhkan kepedulian dan semangat saling membantu. Harmoni lahir ketika semua hidup berdampingan dengan damai. Indonesia adalah rumah besar yang menyatukan semuanya, tempat kita bertumbuh, berkarya, dan bermimpi bersama. Sudah, Pak. Oke, kita berikan novel ya. Videonya keren banget. Ini saya perhatikan beberapa aspek. Pertama dari sisi teknis, teman-teman sudah sudah pandai ya membuat sebuah video begitu. Dan ini adalah hasil kerjasama ya, hasil kerjasama. Selain daripada menggabungkan tugas-tugas, juga menggabungkan ide-ide ya. Maka lahirlah sebuah video yang menurut saya ini luar biasa begitu. Jadi nanti videonya boleh tuh oleh teman-teman diupload di media sosial ya. Mari kita isi media sosial ini dengan hal-hal positif ya, karya teman-teman ya. Boleh karya individu, boleh karya unit, boleh karya organisasi begitu ya. Jadi kita jangan kalah oleh konten-konten yang membuat generasi muda kita atau generasi bangsa luluh lantak begitu. Kita isi media sosial dengan konten-konten yang bermanfaat, yang mengedukasi ya, yang mencerahkan. Nah, paling masukannya buat saya adalah pada saat teman-teman menginput potongan-potongan video, tetap itu nanti dimunculkan sumbernya ya. Input potongan video dimunculkan sumbernya begitu. Tapi secara umum ini sudah bagus banget dan saya melihat teman-teman dari video masing-masing itu luar biasa ya. Saya melihat Mas Ikil kalau di layar Zoom ya beginilah standar tadi pas menyampaikan narasi luar biasa ya. Lebih gagah ternyata ya aslinya itu. Dan Mbak Siti juga tadi wah, terus Bang Posman tuh ternyata kalau dilihat dari separuh gitu ya dari video itu ternyata lebih gagah dari tampilan sekarang nih. Oke, terima kasih teman-teman atas videonya. Luar biasa. Saya berikan 4 jempol ya untuk video kelompok 4A. Selanjutnya, barangkali kelompok 4B masih memungkinkan untuk menayangkan, silakan ada waktu ya, boleh kita selesaikan.